Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Saung Pak RW. Kali ini saya ingin berbagi cerita. Ada seorang bocah dari keluarga miskin yang dia harus menyambung hidupnya dari berusaha dagang asongan. Dia berdagang dari satu rumah ke rumah yang lain. Pada satu ketika perutnya terasa lapar. Kemudian dia periksa uang di kantongnya, hanya tersisa uang recehan. Dia berpikir untuk coba meminta sedikit makanan dari rumah yang dikunjunginya. Ketika keluar dari satu rumah, seorang wanita muda hilang rasa keberaniannya untuk menyatakan hendak meminta makanan. Namun dia memberanikan diri mencoba untuk meminta segelas air untuk menghilangkan rasa hausnya. Si wanita muda tadi memandang kepada bocah yang lusuh ini dan segera dia buatkan susu. Dia buatkan segelas susu, diberikan kepada bocah itu, kemudian segera bocah itu meneguk susu yang diberikan dari wanita muda tadi. Dia berterima kasih dan dia menyatakan, berapa saya harus membayar segelas susu ini. Kata si wanita tadi, saya diajarkan oleh orang tua kami untuk tidak menerima atau tidak meminta balasan dari kebaikan yang kami berikan. Si bocah tadi dalam hati berpikir, dia sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah dia terima dan hilanglah rasa haus, dahaga, dan sedikit rasa lapar. Hadirin sekalian, ketika beberapa waktu atau beberapa tahun berlalu, si wanita muda tadi jatuh sakit. Kemudian sudah dicoba untuk dirawat sana-sini, namun tidak berhasil. Pihak rumah sakit memutuskan untuk membawa ke kota besar yang mungkin peralatannya lebih lengkap, dokternya mungkin lebih baik. Maka dihubungilah Dr. Fawad Kelly untuk menangani pasien ini. Setelah disebutkan bahwa pasien ini berasal dari satu kota tertentu, si Dr. Kelly itu teringat akan kota itu. Segeralah dia mengunjungi pasien itu dengan pakaian kebesaran seorang dokter. Dia periksa, kemudian dia mengenali wajah wanita yang sakit ini. Maka dengan segala upaya dia berusaha dengan diskusi tim dokternya memutuskan untuk melakukan pengobatan terbaik yang dapat mereka berikan kepada wanita tadi. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, maka wanita tadi dapat disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Si Dr. Kelly meminta ke bagian keuangan untuk membuatkan bil tagihan atas segala biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat pasien wanita tadi itu. Kemudian setelah itu dia bikin tulisan dari tagihan rumah sakit itu, kemudian diselipkan sebuah tulisan kecil di atasnya. Tagihan Anda telah lunas, dibayar dengan segelas susu. Maka dimasukkan ke dalam amplop, dikirimlah ke ruang pasien tadi. Si wanita tadi agak kebingungan menerima tagihan ini, karena dia berpikir bahwa ini pasti biaya yang sangat besar dan dia khawatir untuk tidak dapat melunasi biaya itu meskipun dia harus mencicil. Namun rasa penasaran akhirnya
diberanikan juga untuk membuka amplop tagihan itu. Setelah dia baca, tertulis bahwa tagihan ini telah lunas, kemudian tertanda Dr. Kwarkeli. Maka sangat bergembiralah si wanita itu bahwa biaya perawatan selama ini sudah ditanggung oleh seorang dokter. Hadirin sekalian, bahwa Dr. Kelly itu adalah asalnya bocah yang dulu pernah berdagang asongan dan nasib baik mengangkat dia menjadi seorang dokter. Dari kisah ini kita lihat bahwa kebaikan yang telah diberikan seorang wanita tadi itu telah dibalas oleh kebaikan juga yang diberikan oleh Dr. Kelly. Sahabatku semua, jadi ketika kita berbuat baik, ingatlah bahwa mungkin memang kebaikan itu tidak langsung berbalas kebaikan pada saat itu juga. Tapi dia pasti akan berbalas kebaikan mungkin di satu saat nanti. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan di surat Al-Isra ayat 7 itu, saya bacakan potongan ayatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan pun juga akan balik kepada dirimu. Artinya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, cepat atau lambat akan berbuah kebaikan untuk kita. Sebaliknya, kejahatan yang kita perbuat cepat atau lambat juga akan kembali kepada kita. Cuma kadang-kadang ketika kita berbuat kebaikan, kita tidak sabar ingin melihat hasil dari kebaikan yang kita ciptakan, akan kebaikan yang kita buat. Sedangkan kadang-kadang karena ketidaksabaran itu sehingga kita malas untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, ketika kita berbuat kejahatan, memang tidak segera berbalas kejahatan, sehingga seolah-olah kejahatan yang kita buat, kejahatan yang kita ciptakan, seolah tidak berefek apa-apa, sehingga kita akhirnya terus banyak berbuat kejahatan. Nah, hadirin sekalian, ketika kita menanam kebaikan, itu kira-kira hampir sama dengan kita menanam sebuah pohon. Kalau yang kita tanam itu pohon toge misalnya, hari ini kita tanam, besok kita petik. Atau kita tanam pohon sayur-sayuran misalnya, mungkin sebulan 2 bulan bisa kita petik. Tapi kalau yang kita tanam adalah pohon-pohon besar, pohon-pohon keras, mungkin 5-10 tahun baru kita petik hasilnya. Jadi semakin besar kebaikan yang kita ciptakan, semakin besar kebaikan yang kita tanam, semakin besar pula hasil yang akan kita dapatkan. Dan jangan lupa, cepat atau lambat kebaikan itu akan berbalik kepada kita dari setiap apa yang kita buat, apa yang setiap kita kerjakan. Kita ingat misalnya kalau orang-orang tua kita dulu, walaupun mungkin usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, usianya sudah lanjut, tapi dia tetap mencoba untuk menanam pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Mungkin dia yakin bahwa satu saat pohon ini nanti sudah berbuah, mungkin usianya juga sudah tidak sampai. Sehingga tetap dia lakukan itu, karena ketika hari ini dia menanam, mungkin kalau dia tidak sempat untuk menikmati buahnya, tidak sempat untuk menikmati hasilnya, tapi dia ingat bahwa nanti anak cucunya akan memetik dari buah yang dia tanam. Kira-kira kita pun juga berharap bahwa hari ini kita bisa menanam kebaikan-kebaikan. Mungkin kebaikan itu bisa kita rasakan di hari-hari berikutnya. Toh kalaupun tidak mungkin, insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan tertular, akan membawa manfaat buat generasi-generasi kita. Kalau Nabi misalnya pernah menyatakan, ketika kita menemukan duri di jalan, maka singkirkanlah. Nah, memang ketika kita menyingkirkan duri di jalan itu, mungkin
kita berpikirnya ini agar kita mendapatkan manfaat, agar kita tidak tertusuk duri itu dan orang lain juga di belakang kita tidak tertusuk duri itu. Tapi kalau orang berpikirnya negatif, ngapain gue memikirkan orang di belakang, biar saja mereka yang menanggung resiko. Tapi Nabi menyatakan ketika kita menemukan duri di jalan, singkirkanlah. Kenapa? Karena memang itu tidak akan menusuk kepada kita dan juga akan membawa manfaat buat orang-orang di belakang kita atau generasi-generasi setelah kita. Kalau setiap orang berpikir seperti itu, dia berpikir positif bahwa setiap kebaikan itu mendatangkan manfaat buat diri dan orang lain, maka mungkin saja jalan yang kita lalui dengan bebas ini, dengan baik ini, dengan bersih ini, tidak ada duri dari langkah-langkah yang kita hadapi di depannya. Mungkin saja itu adalah akibat dari orang-orang di depan kita, orang-orang terdahulu kita yang menyingkirkan duri-duri itu. Sehingga kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat bermanfaat buat mereka, juga berimbas kebaikan itu kepada kita. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Tanamlah kebaikan itu di mana-mana, sehingga kita pastikan bahwa cepat atau lambat kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Sahabatku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.